Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minanas. Artinya bahwa, selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah, melalui ibadah zikir dan amal saleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang, jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana suatu kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah termasuk ke dalam penghuni neraka. Lantas, apa penyebab wanita itu termasuk penghuni neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Hal ini sebagaimana kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang ahli ibadah, tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan, dan banyak bersedekah. Namun, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tiada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain, dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya, seluruh amal ibadahnya hancur, karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka, karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Kemudian, seorang sahabat menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja, dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa, syarat utama untuk menjadi penghuni bukan hanya banyak beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa, syarat utama untuk menjadi penghuni bukan hanya banyak beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah, namun sering mengumpat, mencela, dan selalu buruk sangka terhadap orang lain, maka tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah kisah singkat mengenai seorang wanita di zaman Nabi. Ia rajin sholat dan sedekah, akan tetapi disebut sebagai penghuni neraka. Hal itu karena ia masih membuat tetangganya tidak nyaman, karena kerap menyakiti tetangganya, baik dari ucap ia, maupun dari tindakannya.
Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat khususnya bagi admin sendiri dan bagi kalian semua, agar selalu menjalankan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.